Halo, selamat sore, siang, pagi. Jadi gue lagi di rumah aja dan gue berencana buat explore semua mie instan yang ada di minimarket yang gue temuin. Dan gue bakal bikin sambil ngobrol-ngobrol aja sih. Jadi gak ada konten yang berat-berat. Ini buat makan aja. Siapa tahu kamu mau makan dan butuh temen makan, jadi aku temenin kau makan. Ya, kali ini mie yang gue beli adalah dari Best Wok. Ini tuh rasa Thai chili lime. Gue rasa ini pertama kali gue nyobain yang rasa Thai chili lime. Gue tuh pernah cobanya yang original. Yang ini yang pertama kali makan Thai chili lime. So, tadi gue beli ini di supermarket. Langsung saja prok. Jadi apa? Nggak usah diliatin lah ya proses masaknya. Langsung aja udah jadi. Tada! Mie-nya sudah jadi. Tapi gue salah bikin telurnya. Jadi telurnya hancur di dalam mie-nya. Kayak kenapa ya susah banget bikin telur bulat di dalam mie yang bener-bener bagus kayak di warkop. Di warkop tuh kayak bagus banget. Apa karena jumlah airnya banyak dan harus super mendidih kali ya. But anyway, kita aduk mie-nya ya. Kelihatannya sih pedes banget, tapi nggak tahu. Semoga nggak terlalu. Kenapa ya? Ada yang sama nggak sih kalau di rumah suka tiba-tiba jadi kayak agak pilek, padahal kan nggak kemana-mana ya. Tapi kalau di luar itu nggak ada pilek, bingung deh. Jadi sambil nunggu dingin, gue tuh pengen cerita. Jadi gue kan ada konten TikTok ya. Jadi gue kreator juga di TikTok, suka review soal hotel. Nah, gue review lah soal hostel. Tapi gue tuh baru menemukan fakta unik sih, bahwa banyak dari kita tuh yang masih belum familiar sama yang namanya hostel. Karena gue pikir hostel tuh udah common, semua orang itu tahu sama hostel, sama konsepnya hostel tuh kayak gimana gitu. Tapi ternyata masih banyak juga yang belum tahu hostel tuh apa, kayak gimana, dan kayak kaget sama konsep kasur dan ukurannya. Karena yang namanya hostel rata-rata kan pasti bentuknya kayak dorm ya. Kayak antara kasur bertingkat, sharing room, sharing bathroom. Semua itu bakal sharing kalau hostel. Jadi kalau mencari privasi dan super nyaman ya memang hostel bukan jawabannya. Tapi kalau mencari irit, karena gue kan salah satu traveler yang kalau bisa irit ya kenapa enggak ya enggak. Gue pasti prefer hostel. Apalagi kalau misalnya mau long stay. Kayak misalnya tuh gue mau explore Jogja mau berapa hari gitu. Pasti gue kayak prefer untuk di hostel aja. Tapi kalau misalnya short trip, itu gue pasti akan cari hotel gitu. Dan tergantung tujuannya. Kalau gue mau kayak stay di hotel, mau menikmati hotelnya, mau staycation lah istilahnya, ya gue pasti akan cari hotel yang bagus gitu. Tapi kalau emang gue mau long stay, kayak mau explore Bali misalnya, Jogja misalnya, itu kan kadang-kadang butuh waktu seminggu, 2 minggu. Akan sangat boros sih kayaknya kalau di hotel. Apalagi kalau kalian solo traveler ya, pasti akan kerasa sangat boros. Tapi kalau kalian berdua, bertiga,
should be lebih murah untuk sewa private room gitu. Nah komennya tuh yang gue heran, komennya tuh bener-bener kayak ke arah konotasi negatif gitu loh. Jatuhnya tuh kayak julid. Kayak kenapa harus julid sih? Mereka tuh kayak gak bisa, kecil banget, keamanannya gimana. Itulah yang dibayar dengan harga 100 ribuan. Bahkan banyak banget hostel harga tuh kayak cuman puluhan ribu gak sih, gak nyampe 100 ribu. Nah hostel juga ada banyak kelasnya, ada banyak pricingnya ya kan. Ada yang 150 ribuan ada kalau nggak salah waktu itu gue lihat, 100 ribuan ada, 150 ribuan ada, bahkan 200 ribuan juga ada. It depends on the hostel itself. Jadi kalau hostelnya bagus, kayak gue nginep di rumah hostel di Jogja sama di Umatilu. Jadi Umatilu itu kan selain hotel mereka juga ada dormnya gitu. Itu tuh proper banget kok, bagus menurut gue, kayak bagus gitu. Selama di Jepang waktu trip itu juga gue nginepnya di hostel waktu di Fukuoka, di Unplan namanya. Itu juga konsep hostelnya persis sama kayak di Huma di Jogja. Jadi bentuknya tuh memang kayak kamar kecil. Jadi kayak kamar, bentuknya tuh jadi satu kamar, ada berapa bilik, ditutup korden doang. Cuman kalau gue pribadi ya, daripada konsep kasur yang bertingkat, gue mendingan yang kayak gitu deh daripada yang bertingkat. Karena bertingkat itu seringkali kalau ada yang naik turun tuh kedengeran berisik gitu. Apalagi kalau misalnya bener-bener cuma ranjang ya. Kalau kayak di Seminyak itu ada white penny, itu tuh atas itu tembok, jadi bertingkat tapi tembok. Jadi pas orang bolak-balik tuh nggak begitu kedengeran. Cuman dengan segala keterbatasan itu tuh hostel tuh juga punya banyak kelebihan. Satu, lokasi itu bagus biasanya. Kedua, udah pasti harganya murah. Ketiga, kamu tuh bisa ketemu sesama traveler gitu, dapat teman baru, dapat networking baru. Bahkan mostly ya hostel tuh ada kayak sharing kitchen, jadi bisa masak, bisa banyak deh menurut gue keuntungannya. Cuman yang dikorbankan mungkin dari si keamanan. Tapi ya pengalaman gue, rata-rata traveler tuh nggak pernah ada deh kejadian yang kayak gitu. Nggak tahu, gue nggak pernah. Bahkan di Indonesia, di luar negeri, nggak ada tuh tiba-tiba orang yang ngoprek-ngoprek area kasur kita gitu tiba-tiba. Sejauh ini nggak pernah ada, alhamdulillah. Tapi nggak tau deh concern orang-orang soal keamanan itu kayak apa maksudnya. Karena kalau yang ditakutin atau dijulitin orang-orang tuh, wah aku nggak bisa nih nanti diambil HP-nya dan sebagai rupa. Menurut gua itu mah gimana kitanya nggak sih cara untuk menjaga device yang kita punya, right? Dan mereka tuh rata-rata hostel tuh ngasih locker kok. Gue bahkan kalau misalnya selama di hostel tuh tahu gitu, misalnya kalau lagi mau ke toilet, ya udah gue bawa aja HP-nya. Mau mandi gue bawa HP-nya. Gue cas juga, ya udah gue cas aja di samping kasur. Tapi ya udah gitu, nggak apa-apa, nothing happen aja. Sejauh ini sih aman aja ya, nggak pernah ada sesuatu yang mengerikan atau ditakutin orang-orang gitu. Gitu. Sekarang kita makan ya. Sepertinya sih sebentar. Pedes. Pedes. Kalau kalian tahu Bestwalk yang tuh pernah
dibilang sama Tashi sebagai mie goreng terenak. Yang gue suka dari Bestwalk tuh mie-nya itu tuh kayak kenyal aja perasaan gue. Lebih kecil, lebih gurih juga ya perasaan. Udah pernah coba belum Bestwalk? Tapi yang ini pedas banget sih. Kalau kalian suka yang pedas banget, cobain deh yang Thai apa ya tadi, lupa. Tadi lah pokoknya yang rasa ekstrim pedas. Tapi kalau kalian gak suka pedas, cukup yang original aja. Tapi ini enak tapi pedas, gimana dong? Dan selesai. Ada yang sama gak sih kalau makan Indomie, mie instan, atau merek apapun, cepet banget makannya. Gue bisa makan sebenarnya lebih cepet sih, cuman gue coba untuk makan secara perlahan karena gue udah lama gak makan mie instan. Jadi gue menikmati dulu. Tapi udah habis, harusnya 2 ya. Cuman segitu dulu obrolan hari ini dan makan atau nyobain mie instan. Berikutnya kira-kira gue harus makan mie instan yang mana dan bahas apa ya. Siapa tahu dari kalian ada yang bisa enjoying my content, but I'm not sure. Usually my long video itu ditonton hanya puluhan orang. Tapi I'm trying. So yeah, bye.